Halo Black Pals, Beyond the Garage lagi kita. Sama gua, Boy Prabowo dan Hani Putri pastinya. Hani Putri masih ya? Masih. Oke. Hani, kita ada di mana sekarang? Kita lagi ada di Audioton. Audioton Serpong ya tepatnya ya. Ya, di BSD. Jadi Beyond the Garage kali ini gua akan ditemani dengan oleh Hani. Ini tempatnya seperti Hani bilang tadi, kita di Audioton di Serpong Raya. Ini salah satu tempat installer yang lumayan jagoan ya. Dia kampiun juara, langganan juara di berbagai event, dan juga garapannya bagus lah kalau menurut gua, karena dia cukup senior. Jadi intinya, lu pasti penasaran Black Pals semua ngobrol-ngobrol sama Audioton ya kayak apa. Ini pasti si ownernya Audioton juga ngobrol bakal seru banget. Yuk ikutin kita berdua ya. Nah, ini ada di ruang kantornya Audioton. Gue lagi nyari orangnya. Orangnya sih nggak ngumpet, soalnya dia ada di sini. Bro, halo. Apa kabar? Long time no see ya. Co-host gue di Black Experience kita kali ini di Beyond the Garage namanya Hani. Halo. Nah, ini dia. Ini Harten dari Audioton. Ini teman lama gue. Dia salah satu kampiun lah buat sound quality SQL. Dia pokoknya macan tanding lah kalau kata gue. Gue nggak hanya kaleng-kaleng ngomongnya, nggak bohong-bohong. Lu lihat aja pialanya kayak gini. Pialanya ini mungkin yang hanya seperempat yang dia pajang, karena sisanya pasti ada di gudangnya dia. Bener nggak tebakan gue? Udah nggak muat Tuh kan, udah nggak muat. Gue nggak ngerti kenapa dia kok suka banget sama tanding. Lu kenapa sih kok kayaknya nama besar Audioton itu kan dibangun melalui pertandingan dong? Iya. Kenapa kalau melalui pertandingan gitu? Sejak kapan, bisa cerita nggak? Nomor satu adalah hobi ya. Oh, hobi lu ya? Itu hobi. Oke. Jadi lebih kepada bagaimana kita itu mengasah ilmunya di pertandingan. Oke. Nah, nomor dua itu adalah belajar. Belajar. Nah, kalau belajar itu kan yang nggak ada habisnya lah ya. Oke. Nggak ada habisnya. Jadi kalau saya itu lebih pada bagaimana saya dapat ilmu dari orang-orang yang memang lebih senior, memang lebih punya pengalaman di bidang ini, dan kita bisa tahu sebenarnya suara yang kita mau seperti apa sih. Oke, melalui pertandingan-pertandingan itu ya. Ini kalau gue lihat, kalau boleh gue klaim, ini semua asosiasi car audio dunia yang ada di Indonesia dan yang non asosiasi kayaknya lu pernah dapat pialanya kayaknya. So far untuk sekarang hampir semua kompetisi memang sudah diikutin. Dan selalu dapat panggung lah ya. Nggak selalu lah ya. Nggak selalu. Kalah menang pasti ada aja. Lu masih di Venom dong. Masih salah satu ring satunya Venom lah. Soalnya gue lihat nih ya, dia kalau di pertandingan-pertandingan nih selalu aja dengan tim-timnya dia nih. Halo, tim Venom. Gua apa muka-mukanya muka lama semua. Kita semua muka lama soalnya. Jadi emang selalu begitu ya. Itu gimana sih manage tim sekompak itu gitu? Kok mana-mana barengan, kemana-mana gitu kan? So far hari ini tim yang menurut saya paling solid di Venom lah. Oke. Tim ungu ya? Ya, tim ungu. Oke. Tim ungu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang dari populasinya aja Venom udah paling besar. Oke. Untuk sekarang ya. Kedepannya kita berusaha sih masih bisa lebih besar daripada yang sekarang gitu ya. Tapi, pokoknya manage terus biar maju terus gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kan training. Jadi bagaimana mereka itu dan kita itu sama-sama belajar. Kalau misalnya di kompetisi itu menang kalah itu biasa aja. Nah, so far sampai sekarang kita bisa accept itu. Dia bisa ngomong gitu karena menang mulu, dia kalah mulu. Terus apa ini tempat udah dari dulu di sini atau kok udah pindah dari tempat mana atau tempat mana gitu? Agak ini nih untuk urusan dulu kan masih agak-agak di bawah gitu ya. Agak di bawah gimana sih? Oh, masih awal-awal. Lu cerita sejarahnya gimana Audioton? Audioton itu 2003. Saya mulai dari tempat yang disewa lah. Gitu ya. Dulunya di mana awal-awal? Nggak jauh dari sini. Oh, masih sekitar Serpong Raya ya? 5 ruko lah dari sini. Oh, Masih deket lah. Jadi pindahan itu juga kita cuma angkut-angkutin. Oh, jalan kaki lah ibaratnya ya. Kalaupun ada mobil juga cuma buat ya bantuin nurunin barang berat lah. Jadi 2003 bangun, mulai sendiri, pegang anak buah sendiri, turun tangan sendiri, dan begitu udah ya nabung sampai cukup duit, kurang lebih waktu itu 6 tahun. 6 tahun dari 2003, 2009 itu pindah ke sini.
Oh, jadi di sini tempat yang baru ini 2009 dan sudah milik sendiri lah ya? Ya, jadi pelan-pelan kita bayar lah, cicil lah ya. Oke. Cicil pelan-pelan. 2009 pindah ke tempat ini, ya baru kita benar-benar coba membangun yang namanya lebih ke arah profesional. Oke. Gitu. Kalau untuk apa namanya, untuk membangun ini memang ya butuh keringat lah ya, butuh keringat lebih banyak untuk kita itu bisa Biar semangat gitu. dapat pangsa pasar yang mungkin sedikit lebih tinggi. Oh gitu. Jadi emang building marketnya lu dari 2003 itulah sebenarnya ya. Ya. Pengen komposisi yang sampai sekarang itu mulai dari 2003 lah. Makanya kenapa dari 2003 itu udah langsung turun kompetisi. Oh, itu salah satunya ya. Iya. Pengen gigitnya di situ ya. Betul. Gimana sih kalau audio itu kan rumit ya pemasangannya atau cara pasangnya kan pasti ribet banget. Ke Hatem pasti dulu pernah belajar atau gimana sih, cerita dong. Belajarnya dulu ada salah satu sekolah audio, sekolah audio khusus ya? mobil. Nah, dulu itu di 2003 itu belajarnya di audio workshop. Nah, kalau di situ itu memang lebih banyak kepada teori. Kalau nggak salah ingat 3 minggu lah ya, 3 minggu teori. 1 minggunya itu mulai dia kasih lihat prakteknya lah. Oke, tapi itu ya bekal lah ya, Ya. bekal sampai inilah pokoknya kepake terus lah ya. Betul. Saya black belt semua ya, jadi audio workshop itu emang mungkin sampai dulu itu salah satu pionir lah. Gue nggak tahu detik ini masih ada nggak sekolah lain yang menyaingi dia, tapi salah satu yang pioneer untuk ngajarin installer car audio jadi installer profesional itu ya salah satunya ya audio workshop itu. Jadi emang sekarang ya berkibar di dunia persilatan car audio Indonesia yang juara-juara itu rata-rata ya nggak semua, rata-rata emang lulusannya si audio workshop. Salah satunya dia. Dan buktinya ini, piala-piala ini. Gue sih nggak main-main beneran. Nah bos. Tapi kalau zaman dulu kan pialanya kecil-kecil ya. Oke. Kalau zaman sekarang itu pialanya gede-gede. Udah gede gitu ya? Susah dipajangnya. Susah dipajang ya? Oke. Nah itu buat penyelenggara, Hartem minta piala kecil-kecil aja. Hadiahnya duitnya digedein nih bos ya? Betul. Oh, kayak event yang itu deh ya, yang keren itu ya. Ya. Bos, gue mau nanya nih di sini. Ini kan kebetulan lu kan, ini kan kebetulan lu kan salah satu ujung tombaknya tim ungu lah. Ya, salah satu ujung tombak tim ungu. Lu kemana-mana jadi pembunuh bayaran ya istilahnya. Tuner di mana-mana sama teman-temannya dia. Ntar kita datengin juga dia nih. Mereka ini kita datengin satu-satu. Nah, ini gue mau nanya nih. Ini kan zamannya sekarang kan DSP bos ya. Nih, Digital Signal Processor. Nah ini kebetulan ini barang paling barunya Venom nih kalau nggak salah nih. ini barang terbarunya Venom. Oke. Untuk tim ungu nih ya. Tim Untuk ungu, oke. nih. Ini barang terbarunya Venom yang paling laris sebenarnya di pasaran. Oh paling laris. Paling laris, paling Oke. stabil di pasaran juga. Oke. Dan so far sampai hari ini problemnya paling sedikit, Oh gitu. paling sedikit. Oke. Dan ini sudah dipakai kompetisi sampai di mancanegara. Oke. Oh sampai di mancanegara. Di mana aja tuh? Misalnya kita ngomong di RRC, di China Di ya. China ya, oke. Di China, Tiongkok. di Malaysia, Di Malaysia. dipakai. Terus yang terakhir saya ketemu ada di Singapura dipakai. Oke. Dan ini rata-rata bisa menang. Oh jadi di luar negeri pun pas dipakai dia dapat podium gitu ya? Betul. Wah luar biasa. Ini tipe apa? Apa yang bikin lebihnya bisa lu terangin nggak bos? Nah, kalau ini adalah tipenya adalah VPR 46 MK2 HD. Oke. Nah, yang sebelum ini kan adalah tanpa HD nih. Tanpa HD. Nah, Artinya? HD-nya ini adalah high definition. Oh high definition. Oke. High definition-nya itu adalah untuk receiver Bluetooth. Oke. Nah, karena zaman sekarang kan orang di mobil lebih suka misalnya Bluetooth, pakai Bluetooth iya. ya, Bluetooth, gitu kabel kan. lagi ya. Iya, Nah, zamannya iya. zaman di Wireless mobil lah. streaming lah. Iya streaming. Dulu langsung connect gitu ya Ya. kan. Jadi di Bluetooth-nya itu ditambahkan modul untuk high definition-nya. Oh jadi high definition-nya Bluetooth-nya high definition. Betul. Jadi bukan Bluetooth biasa-biasa lah ya. Bukan. Jadi suaranya Bukan jelas lebih. kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Oke samplingnya rate-nya pasti lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Itu yang bikin beda ya. Ya, jauh berbeda. Oke. Kalau features yang lainnya kayak Nah, EQ, crossover segala macam Kalau bisa terangin? fiturnya itu sebenarnya dengan tipe sebelumnya masih sama. Oke, berapa Secara band? fitur. Per channelnya adalah 31 band. 31 band, oke. DSP ini 8 channel. 8 channel. Built-in amplifiernya 6 channel. Oh, built-in-nya 6 channel. 6 channel. 6 kali berapa watt itu? 4 kali 60, 4 kali 60, oke. 2 kali 100. Loh, berarti subwoofer bisa dong ini?
Subwoofer yang enteng-enteng gitu bisa ya? Bisa. Luar Sampai biasa dengan ya. 200 watt untuk angkat subwoofer di channel 5 dan 6 itu bisa. Bisa di bridge? Bisa. Oh, mantap. Nah, ini end user berapa nih? Kita ngomong harga eceran tertinggi deh di pasaran. Ya. Ceritanya lah ceritanya. Untuk harga end user itu harusnya sekarang ini di kisaran 6,5 juta. Di end user paling mahal 6,5 juta ya? Iya. Itu udah all in, udah gantiin semua lah, power nggak butuh, semua segala macam nggak butuh, black belts. Tinggal tancap ini, langsung Bisa plug and play. plug and play ya? Bisa plug and play. Plug and play ke head unit apapun ya? mobil. Standar mobil ya? Hmm. Oke. Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki. Oh, 4 besar itu ada lah ya? 4 besar ada. Kabelnya langsung tinggal potong aja gitu ya? Nggak Nggak usah usah potong, potong. sorry. Tinggal cabut, Pasang. pasang ya? Oh. Jadi sistemnya adalah plug and play, colok, bunyi, Hmm. sambungin Bluetooth, Hmm. semua jalan. Tuningnya dari Tuningnya bisa dari handphone, handphone bisa melalui iOS. dari iOS, oke. Satu lagi adalah dari laptop. Oh, sesimpel itu sekarang ya? Segampang Itu sekarang, luar biasa. Dengan 6,5 juta ya. Tapi Senin nggak naik dong. Harga Senin nggak naik kan? Hah? Iya dong. Kalau di saya Senin naik. Oh, Senin naik. Nah, ini juga ada kabel-kabel tentunya. Sepenting apa sih kabel buat instalasi? Ini kan salah satu kabel yang jagoannya Audiotones lah ya. Salah satu gua anggap. Jadi kabel itu sepenting apa sih? Maksud gua kan biasanya orang instalasi itu wah kabelnya kan sampai kabel-kabel eksotik sampai puluhan juta per meter kan segala macam ada. Tapi maksud gua sepenting apa itu kabel? Kalau saya Harus bagus apa permisalkan gimana itu gitu? dengan perempuan ya, Mhm. cakepnya itu beda. Oke. Setelah didandanin, beda nih cakepnya. Oke. Nah, kabel itu menurut saya pemanisnya kalau di Oke. audio. Jadi detail-detail kecilnya akan kedengaran di situ. Hmm. Dan Yang kalau, tidak didapat dari DSP lah ibaratnya gitu ya. DSP itu prinsipalnya adalah otaknya. Oke. Nah, otaknya ini kita akan atur nih, bagaimana polanya, bagaimana sistem yang kita harus rangkumin di dalam audio. Oke. Nah, ditambah dengan amplifier kan. Oke. Nah, amplifier itu kayak kita makan. Ya. Makan, ada tenaganya, kita masih bisa kerja. Oke. Nah, ini ada tenaganya, suaranya keluarnya lebih lantang. Oke. Nah, Tapi kalau ini lebih kalau ke manusianya itu lebih kepada mungkin urat-uratnya dilancarin gitu ya. Jadi kesannya itu adalah gini, detail-detail kecilnya kita bisa dengar. Oh. Kangen event kan lo? Sama, gue juga bikin event kangen, men. Nggak lu aja. Eventnya adain dong. Wes, siap. Dan gue tau lah kalau bos turun, siap booking 4 mobil ya. Wes, biasanya dia begitu. Dia rajin banget. Gue kalau misalnya di event gue gitu ya, Han ya. Kalau ngelihat foto-foto yang di panggung-panggung, dia lagi. Bosan gue. Gue suka, bos, gitu. Karena menang mulu. Iya. Jadi ini apa sih? Kayak speaker gitu kan. Terus tempatnya ini tuh kayak eksklusif banget, kayu. Coba kok jelasin dong, ini apaan sih kok? Nah, kalau ini adalah barang-barang andalannya Venom dan barang-barang tipe terbaru dari Venom. Oke, ini salah satu andalannya berarti ya? Ya, Oke. jadi untuk andalannya memang Venom itu adalah di tipe Inferno ini. Inferno. Tipe Inferno ini. Ini salah satu high-end-nya dia lah? Ya, salah satu high-end-nya Venom Oke. adanya di tipe Inferno ini. Oke. Dan ini adalah mid bass-nya. Oke, Nah, ini berarti driver ya? Driver Driver only? only. Oke, jadi jualnya cuma mid bass doang, tweeter doang? Dia jualnya ada tweeternya toh, Oke. mid bass-nya dan full range speakernya. Berikut Oh. dengan housing full range-nya dari aluminium. Oh, ada housingnya juga Ada, sebenarnya ya? sudah Oke, ada. seru banget. Sudah ada. Gimana? Jadi kalau ini bermainnya memang untuk kelas kompetisi Oke, yang biasanya kita pakai di kelas kompetisi dari free for all oke. sampai ke kelas kurang lebih 30-an juta. Oh, jadi 30 Juta up itu biasanya pakai ini tim Venom Ini, gitu ya? tim Venom. Oke, ini ya berarti yang selalu langganan juara salah satunya pakai driver ini? Betul. Oke. Ini end user berapa, Bos? Range user di 6 juta Mid bass-nya toh? mid bass-nya toh. Oke. Kalau whole package, 3-way, mid bass, tweeter, sama full range berarti ya? Itu kurang lebih berapa? Lebih End user? di 10 juta. 10 jutaan ya? Oh, 10 juta. Kompetitif banget harganya ya? Saya rasa masuk akal ya. Kalau Masuk untuk akal, kompetisi ya. betul. Oke. Kalau untuk kompetisi kita memakai speaker yang biasanya rata-rata di kisaran 15 sampai 20. Iya. Di Venom sendiri kita biasanya pakai cuma sampai dengan di setengah harganya lah. Ya, anggaplah 10 ke atas dikit lah gitu Iya. ya. Masih belasan kecil Iya, gitu ya. betul. Oke. Dan itu driver ya, non pasif. Non pasif. Non-pasif. Hari ini kita udah mainnya dengan aktif kebanyakan. Aktif semua ya. Semua udah digital semua. Salah satunya dengan menggunakan si tadi ya. Ya, Venom Yang Pandora. HD tadi ya. Betul. Oke, cakep Betul. banget nih. Nah, Nah, kalau ini gimana nih kalau ini?
Kalau ini adalah tipe Venom yang paling baru. Oke. Speaker Venom yang paling baru. Oke. Yang mana speaker ini adalah OEM. Jadi kesan daripada speakernya sendiri secara bentuk itu OEM. Oh iya bener juga ya. OEM. Ini basketnya plastik. Plastik. OEM by tipe mobil berarti? By mobil. By merek mobil. By merek mobil, sorry. Oke. Gitu. Oh gitu. Jadi dia itu tipenya misalnya untuk ini nih. Ini untuk Mitsubishi. Nah logonya itu ada. Di tipenya ada M. Ada M. Oh M itu Mitsubishi. Jadi dia ada 4 macam. Oke. 4 macam adalah misalnya seperti ini H. Harten. Oh salah. Oh ya benar. Oke. Ini adalah untuk Honda. Honda, Mitsubishi. Terus? Nanti ada Nissan. Ada Nissan, oke. Dan satu lagi yang pasti nggak mungkin ditinggalkan adalah Toyota. Jadi 4 merek besar Indonesia itu langsung plug and play begitu aja gitu? Iya, langsung. Oh. Jadi prinsipalnya adalah tinggal copot. Soketnya itu tinggal dicolok ke soket aslinya, colok aja langsung ke sini. Oke. Nah kan aslinya kan biasanya suka maksudnya nggak ada Twitter. Ini kan ada Twitternya nih. Nah, bedanya di Venom itu adalah Twitternya ini nih. Oke. Ini sebenarnya bisa dipasang dalam bentuk custom. Oke. Nah, dia bisa custom, dia bisa dipasang langsung. Oke. Dipasang langsung di tempat aslinya. Oke. Dan di housing dekatnya spionnya di repeating Twitter itu, oke ya. Dan ini bisa dicopot. Semua bisa dicopot. Jadi kalau kita ngomong ini semuanya bisa disassemble semua ya. Betul. Oke, jadi dibongkar. Kalau rumahnya kekecilan ya bisa dipasang. Kalau rumahnya gede ya tinggal pasang gitu ya. Oh, cakep. Gitu. Jadi assembly-nya sih menurut saya sih cakep gitu. Dan ini yang Mas Boy pegang nih. Ini pasifnya ya? Nah, ini pasif crossover yang sudah disiapkan. Dan langsung plug and play. Dan cutting-nya udah terjamin dong ya, pasti udah ya. Suara di atas, sama segala macam ya. Ini berapa nih bos end user beginian nih? End user begini tuh sekitar 2 jutaan. 2 jutaan, apanya itu harga retail tertinggi lah ya? Ya. 2 jutaan dengan udah semua ini ya? Sudah. Tapi yang itu kan ini kan two way. Yang itu kan jadi apa namanya? Kalau ini kan biasa two way, ini kan kita pakai untuk speaker depan ya. Oke, Nah, karena di depan kan biasa ada tempat Twitter. Oke. Nah, kalau ini yang di belakang, biasanya koaksial belakang biasanya posisinya ya. Gitu. Jadi untuk mobil-mobil itu tinggal masang ini hanya dengan copot standarnya, pasang ini colok langsung bunyi. Plug and play langsung bunyi. Suaranya langsung berubah. Pastilah ya. Jadi pengen gitu. Dari saya jadinya dia gitu, cakep. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebelum dan sesudah gitu. Iya betul. Ngeri juga bos. Sebelumnya di sini. Sebelumnya di sini aja. Oh gitu ya. Oke. Itu sama yang koaksial juga harganya sekitar 2 jutaan sama. Iya. 2 jutaan. Karena bahan dasarnya adalah sama. Oke. Jadi prinsip dasarnya adalah depan dan belakang itu suaranya tuh mirip-mirip. Oh, gitu. Balance ya. Biar nggak depan bagus, belakang jelek, yang belakang ntar iri-irian, cakar-cakaran. Ya, depan saya bagus, belakang saya kurang. Oh, gitu ya. Jadi ini maunya depan belakang bagus. Biar serasi ya. Oke. Nah, gue mau nanya nih, dalam selama karir lo kan gue lihat lo juga bukan rajin ya, gue lihat lo juga ngejuri dong. Iya. Ya, ada ngejuri. Ijazah apa aja nih yang udah ngejuri? Jadi dari semua asosiasi, apakah semua asosiasi lu bisa cerita nggak? Apa aja sih asosiasi apa lu udah jadi juri? Nah. Juri untuk asosiasi. Untuk asosiasi itu juri itu saya sudah ngejuri di EMA. EMA berarti Eropa lah ini ya. EMA itu asosiasi Eropa. Ya, asosiasi Eropa, oke. AYASKA. AYASKA itu asosiasi Amerika. Oke. USACI juga Amerika ya. Oke. Terus yang sudah pernah lagi adalah SQC. SQC itu Eropa Timur kalau nggak salah ya. Ukraine ya. Oke, mau masuk Eropa Timur lah ya, perbatasan sama Asia besar. Oke. Ken Indonesia. Oh, Ken NKRI ini. Oh, Ken juga ya. Ken udah. Oh, 5 tuh berarti. 5. Serah kapan bos? Udah semua itu. Udah semua benar, udah semua ya. Enggak, masih ada satu. Masih ada satu ya. Memang saya belum pernah ngejuri adalah Meka. Meka. Tapi soon lah itu ya. Ya, tapi untuk kompetisinya ya sering ikut lah. Sering ikut. Dan pernah juara ya.
Ya, tuh kan juara. suka ngerendah aja udah piala gitu segala macam udah lu nggak bisa lari deh. Pokoknya kita gas-gaspol terus nih ya. Pialanya udah di mana-mana. Iya. Terus mana sih pialanya yang mana yang apa yang waktu Koko ikut kompetisi itu yang paling dalam gitu ceritanya? Pasti ada dong. Ada. Salah satunya adalah piala itu ya. Piala itu itu adalah IASKA pertama yang mulai lagi di Indonesia. Jadi setelah lama vakum tuh. Tahun berapa itu? Lupa gue ya. Kalau saya nggak salah ini 2016. Oh, 2016. 2016. Oke. Nah, piala itu kebetulan waktu itu memang turunnya di sebenarnya ada ceritanya sedikit sih. Itu mobil yang sebenarnya karena mobilnya mobil saya. Saya maunya turun di kelas amatir. Nah, waktu itu jumlah pesertanya 11. Setelah itu ternyata nggak boleh. Ditolak. Saya harus masuk di kelas pro. Karena mobil itu mobil saya. Oh, jadi milik installer lah ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara budget, memang itu kan budgetnya cuma di 28 juta. Nah, di kelas pro itu saya udah, kalau ngomong jujurnya adalah udah gemeteran lah. Total peserta 26. Oh, 26? Iya, satu kelas. Satu kelas, kalau saya nggak salah ingat, mulainya kompetisi jam 9 pagi, selesai jam 12 malam. Total peserta 26 itu ya dengan mobil budget segitu kan ya istilahnya ya udah pasti tersisi lah. Gitu. Nah kebetulan waktu itu entah kenapa ya dapetnya juara 1. Loh, malah juara 1? Iya. Jurinya waktu itu Amrik gitu? Siapa? Jurinya adalah bukan Gary Biggs dong? Bukan. Jurinya pemenang SQ di Amerika, Fred Lynch. Nah, kalau juara dunianya IASKA waktu itu ya? Iya, betul. Oh iya, benar. Gitu. Itu satu yang buat berkesan lah ya. Berkesan. Gitu. Terus ini nih di belakang Hani nih ada apa sih kayak kaca-kaca gitu? Ini apa nih? Ada gambar nada gitu ya kan? Coba kok. Ini ya. Hari takut. Ini juga punya kesan yang mendalam ya? Bagus. Bagus banget. Ini adalah piala dari SQC. Kebetulan waktu itu adalah kompetisinya adalah kelas Asia. SQC Asia nih. SQC Asia. Berapa negara waktu itu? 4 negara. Di Indonesia dijuriin, setelah itu jurinya muter ya. Muter ya, seperti biasa lah gitu ya. Seperti biasa. Dan yang ngejuri itu adalah yang buat CD SQC. Oh, jadi SQC founder lah, salah satu petinggi lah gitu ya. Dia cuma satu foundernya. Cuma satu. Nah, kebetulan waktu itu memang di Indonesia saya juara 1. Dan begitu nunggu sekian lama, setelah mereka keliling Asia itu juara 1 juga mobilnya. Juara 1 mulu, kayaknya udah kelas kakap nih kok. Gitu ya. Simpen dulu. Dan ini kejadiannya masih tahun lalu ya, masih 2019 Juni ya? 2019. Luar biasa ya. Satu lagi nih, juga berkesan juga nih kayaknya. Nah, ini baru ya 2019? Ini adalah Champion of Champion Indonesia. Champion of Champion Indonesia, Ya, kebetulan waktu itu dapat juara 2 ya. Dapat juara 2 di situ, tapi ini punya kesan yang cukup mendalam sebenarnya. Karena pada saat itu pertandingannya itu 4 asosiasi. 4 asosiasi, IASKA, EMMA, MEKA, Yusachi. Ken. Yusachi. Yusachi, Nggak ada Ken pada saat itu. Nggak ada Ken waktu itu, Nah, ini dapat juara 2 di Champion of Champion SQ. Dari semua kelas itulah ibaratnya, di semua asosiasi itu. Karena kan mereka ngumpulin poin ya. Iya. Poin gitu. Ya, kalau memang merasa tidak puas, ya pakai jalur proses itu saja. ya. Tapi ada prinsipnya sebenarnya no hard feeling lah ya. Karena menang dan kalah itu ya suatu hal yang hukum alam dalam sebuah pertandingan. Masa menang semua kan nggak mungkin kan? Kalah semua juga nggak mungkin gitu kan? Ya kalau misalnya sudah berani turun di kompetisi, siap menang, tapi juga harus siap kalah dong. Cakep. Gitu. Sekali kan. Lu dewasa banget sih, Men. Dewasa banget lu, udah lama nggak ketemu. makin berumur ya. Gitu harus ya. makin mikir lah. Cakep. Kok tadi aku lihat di depan pas kita masuk tuh kayak ada yang lagi ngerakit apa sih? Kok kita lihat ke sana? Coba kok jelasin lagi ngapain? Mobil yang mana? Yang HRV itu kok. Oke. Lagi dipasang atau apa sih? Oke. Nah, yang ditanyaan Hani itu ini, Bos. Nah, ini kan power bibit ya?
Iya, Ini power width. Ini tuh Width. satu channel berarti. mono ya. Sorry, channel. satu channel bener dong. Mono. Satu channel lu pakai three way. Pakai 3-way. Three way berarti udah 6. Berarti 6 power. Subwoofer pakai satu. Jadi 7 power nih pakai. 7 power. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 2 biji apa? Itu penstabil tegangan. Oh, voltage ini regulator. voltage regulator. Gila, Gitu. men. Jadi ini masing-masing ngedrive-nya satu speaker, Satu speaker, oke. satu driver, Oke. 1-2 high Oke. speaker. Oke. Ini adalah full range, Oke. mid bass. Oke. Ini subwoofer. Subwoofer mono berarti ya. Itu Mono. kelas D-nya lah gitu Semua ibaratnya. kelas D. Oh, semua kelas D. Semua kelas D. Dayanya semua sama. Sama. Berapa watt? 1 kali berapa watt? 1 kali 80 watt. 1 kali 80 watt. Iya. Luar biasa. Kelas Kelas D. kelas D ya? Iya. Luar biasa. Ini subwoofer pakai biwit juga? Biwit. Oh, oke. Dia butuh box. Oke. Nah, ini berarti kalau rencana bunyi, lu undang gua ke sini dong. Gua pengen Pasti denger. dong. Cakep ya? Pasti. Siap. Cakep. Nih, bangun kemarin berapa lama? Ini kurang lebih pembangunannya sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Full lah ya 2 bulan ya? Full 2 bulan. Oke. Cakep. Kok ini kan apa kayak bersih gitu ya? Dulu aku pernah modif audio di mobil aku, terus kayak ada box gitu, terus akhirnya aku nggak betah karena kan aku pasti bawa barang banyak. Nah tapi ini kayaknya kayak clean dan rapi banget. Ini diapain sih kok? Ini sistemnya tetap full 3-way, Oh, tapi dibuat slim mungkin. Oke. Jadi- masih bisa taruh barang atasnya. Bisa. Jadi sistemnya adalah flat. Mhm. Jadi semua barang bisa masuk, Oke. nggak ada problem di situ. Dan sebenarnya kalau dilihat jelas sebenarnya ini udah hampir sama rata ya. Iya. Rata Kayak, gitu. bentuk aslinya ya. Karena di sini sebenarnya ditanam subwoofer. Oh, Subwoofer ditanam. Subwoofernya di bawah berarti Di ya? bawah. Oke. Di bawah landasan ini Heeh. adalah prosesornya, built-in amplifier. Oke. Di sini saya juga ada pakai voltage regulator Oke. gitu. Tapi subwoofernya kalau diperhatiin itu sebenarnya subwoofer slim. Oh, slim. Yang biasanya dipakai di kolong Oke. gitu. Nah, tapi saya tanam di belakang. menarik banget ya. Ini mau nih Oh. kalau kayak gini. Oh, mau ya? Mau. Bilang dong sama Koko. Tadi insolin. Hah? Nah, aku bilang sama Koko. Oh oke? gitu ya. Kalau dia Nah, datang ke sini. oke, makanya gue bilang kalau Koko pasti bayar. Kalau panggil kakak pasti gratis. Jadi kita marketing gak usah nyari-nyari. Gitu ya, cakep. Nanti saya yang kumpulin timnya. Nah, kalau tim ungu mah doyan banget sama pertandingan dimanapun sepanjang masih jangan kata NKRI, luar negeri aja mereka berangkat gila gue bilang top. Gimana sih kalau tren modifikasi audio untuk tahun 2020 ini seperti apa? 2020 ini kan sudah hampir habis nih. Iya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau dari awal tahun kita Mhm. lihat sampai dengan mendekati akhir tahun sekarang ini, sebenarnya trennya itu sebenarnya sudah kelihatan. Kayak apa? Trennya Nah, kayak apa? Satu yang pasti adalah orang takut keluar rumah. Oh, oke. Ya, udah pasti ya. Ya udah pasti. Jadi trennya itu sebenarnya secara kita toko di audio, Oke. toko yang bekerja di bidang audio ini, trennya arahnya sebenarnya home service. Oh, oke, home service. Jadi jawabannya Jemput bola lah, sebenarnya jemput bola kita gitu. harus jemput. Oke. Kita harus jemput. Dan yang kedua adalah karena dunianya sudah berubah ke arah kayak nggak ketemu kita nih. Ya, kayak new normal itu Ya. gitu. Oke, hah? Nah, arahnya sudah pasti ke online. Oke. Nah, jadi dunia digitalnya itu nanti akan lebih kuat. Oke. Saya rasa lebih kuat dan deal yang terjadi Mhm. itu akan terjadi di online. Dan bisa jadi tuning pun bisa tuning online ya nantinya. Ya. Karena ada team viewer gitu segala macam gitu ya. Betul. Oh. Jadi tapi kita akan sebenarnya kalau dari tim saya akan buatnya lebih simpel. Oke. Jadi misalnya contoh sistem yang dibuat oleh Venom tadi Oke. ya, untuk speaker OEM. Oke. Nah, itu sudah kita siapkan sampai dengan ke prosesornya Oke. dengan tuningan untuk mobilnya.
Oke, jadi di reset dulu lah sebenarnya ya EQ-nya Kita seperti sudah apa. di-setting, sudah dimasukin, sudah disuntik masuk, dan kita sudah berikan itu langsung dengan pemasangan. Oh, cakep ya. Soalnya kan cabin respon setiap mobil kan beda-beda. Jadi Ya. udah di reset dulu sebelumnya sama tim R&D lah tentunya ya. Betul. Jadi ketika pasang, oh EQ-nya bentuknya seperti ini, katanya seperti ini gitu ya. Ya, Oh, cakep. Jadi cepet banget dong pasti instalasinya ya. cepat sekali. Biasanya Oke. berkisar 2-3 jam itu udah full finish. Udah full finish ya. Bionegaris kali ini kan agak beda ya. Ngobrol sama juara, sound quality, sama juri, sama salah satu tim suksesnya. Tim ungu nih, wah tim gedor-gedornya nih. Wah. Lihat mobil juga sistemnya keren, yang belakang juga sistem sederhana, kelas 30 juta tadi ya. Ya. Tapi juga eye-catching banget, bahkan Hani sampai bilang, kok mobil gua nggak kayak gini gitu kan. Berarti ini emang suatu hal yang luar biasa. Tetap pantengin terus Bionegaras di channelnya Black Experience tentunya. Dan buat Black Belt semua yang mau komen segala macem, siapa Bionegaras berikutnya yang akan kita datengin, boleh tulis di kolom komen. Atau mau nanya-nanya soal Audiotones, nah gue mau nanya lupa nih. Sosial medianya Audiotones apa ya? Ada di Instagram ada. Instagramnya apa? Audio. Audiotones. Tulisannya Audiotones biasa ya? Iya. Oke, kalau di Facebooknya apa? Facebooknya juga ada Audio. Audiotones juga ya? Oke, berarti jangan lupa follow-follow, mau nanya-nanya Audiotones segala macam, adminnya pasti langsung jawab dengan gerak cepat pastinya kan? Oke. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube channelnya Black Experience. Dan juga Pantengin terus Bionegaras lainnya hanya di Black Experience. Bye-bye!